Tuhan. Yesus, Kau Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Juru Selamat bagi setiap kami, Tuhan. Oh, selamat jadi. Itu kemenangan kami. Amin. Kami mengakui kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan, membangkitkan, mengubahkan kami. Biar hidup kami semakin hari Tuhan menggenapi rancangan-Mu. Hidup kami Tuhan semakin hari seperti Engkau, Yesus. Berbicaralah kepada kami, hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun. Anak-anak Tuhan di tempat ini, sembunyikan Bapa di belakang kayu salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu saja yang tampak, supaya kuasa kebangkitan-Mu saja yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Bilang sama samping kiri dan kanannya, selamat Paskah. Kasih kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyambut setiap Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Judul firman Tuhan adalah Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, pasti di sana ada mujizat. Di seri khotbah pertama Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, Akulah apa? Roti. Di sana terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lalu yang kedua kali Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, Akulah terang dunia. Apa yang terjadi? Orang buta sejak dari lahirnya melihat. Dan hari ini kita belajar bersama-sama, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, Akulah kebangkitan. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Luar biasa. Lewat seri khotbah ini, Tuhan mau sampaikan kepada kita, waktu saudara dan saya mengenal Tuhan dengan baik dan benar, di sana ada mujizat yang akan terjadi dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Di waktu kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan melihat mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Dalam nas ini kita tadi sudah membaca, Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Lalu di sana dia memperkenalkan dirinya, Akulah kebangkitan dan hidup. Di segala penjuru dunia, banyak orang merindukan orang-orang yang ia kasihi supaya bangkit di suatu hari nanti. Makanya sejak ribuan tahun yang lalu ada kita kenal dengan mumi di Mesir, ya. Kalau di Indonesia itu ada di Toraja, ya, jenazahnya itu diawetkan karena berharap. Bahkan ada di Cina, kalau Bapak dengar berita, di Cina itu mayat itu dibekukan karena mereka percaya suatu hari mereka bisa membangkitkan dengan ilmu pengetahuan. Betapa rindu manusia itu untuk hidup kekal. Betapa banyak orang di segala penjuru dunia, mereka sangat menanti-nantikan mereka bisa hidup untuk selama-lamanya. Tetapi apakah itu benar-benar akan terjadi? Tidak satu mayat pun yang bangkit dari mumi-mumi yang
ada di Mesir sampai hari ini. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama, Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Sudah 4 hari dia mati. Padahal kalau 4 hari itu apa yang terjadi dengan tubuh manusia? Darahnya berhenti, sel-selnya mati semua, semuanya hancur, semuanya organ-organ tubuhnya gak bisa dipakai lagi. 4 hari. Tapi dalam kemustahilan itu terjadi mujizat. Lazarus dibangkitkan. Karena memang Tuhan mau semua orang tahu, setiap jemaat Gereja Baptisma Baton yang Bapak Ibu yang hadir pada hari ini tahu dan percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah kebangkitan dan hidup. Makanya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, percayakah engkau akan hal itu? Sudah berapa tahun kita memperingati berulang-ulang hari Paskah, bahwa Yesus bangkit. Pertanyaan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Percayakah engkau akan hal itu? Apakah saudara telah percaya dan telah mengalaminya dalam setiap area kehidupan saudara? Atau hanya selama ini kita memperingati Paskah, tapi kita tetap menjadi pribadi yang tertidur, pribadi yang dikuasai oleh kekecewaan, pribadi yang tetap kalau disuruh untuk datang sama Tuhan itu mesti ditarik-tarik, didorong-dorong. Nah, kalau itu kita, apakah pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita telah mengalami kuasa kebangkitannya? Ketika ada orang menyakiti hati kita, kita mulai kecewa sama Tuhan, kita mulai mengutuki Tuhan ketika doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Nah, ketika kita melihat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 45, Bapak Ibu perhatikan betapa luar biasa apa yang Tuhan nyatakan di dalam nats ini. Lazarus mati, lalu Tuhan Yesus dikabarin. Tuhan Yesus dikabarin, bukannya langsung datang. Lazarus diberitakan sakit, Tuhan Yesus bukannya langsung datang. Tapi apa? Dia malah pergi mengajak murid-muridnya pergi kemana? Ke Galilea. Sakit enggak? Ini sama seperti pendeta ditelepon, Pak, si Anu sakit Pak. Malah pergi kemana? Pergi ke tempat lain. Kecewa enggak Bapak Ibu kalau ada pendeta seperti itu? Maria dan Marta ada seorang yang sangat dekat sama Tuhan Yesus. Terlebih Maria. Waktu Tuhan Yesus ada di rumah Marta, Maria itu duduk dekat kaki Yesus, mendengar Yesus. Mereka begitu akrab, mereka begitu dekat. Tapi apa yang terjadi? Waktu saudaranya, waktu adiknya sakit, Tuhan Yesus dikabarin. Tuhan Yesus bukannya buru-buru datang, tapi pergi justru ke tempat lain. Sampai akhirnya apa? Si Lazarus mati. Si Lazarus mati. Lalu murid-muridnya, Tuhan Yesus, ngapain kita ke Galilea? Nanti kemarin aja kita udah dibenci di sana. Ngapain kita ke sana? Thomas dan murid-murid itu ketakutan. Nanti kita justru masuk ke lubang singa. Kita itu menyerahkan diri, Pak. Mending kita jangan ke sana. Tapi kok Tuhan Yesus ngotoh pergi ke sana? Secara manusia pasti kita kecewa. Sama seperti Marta dan Maria. Kecewa. Makanya Maria setelah Tuhan Yesus datang berkata apa sama Tuhan? Seandainya Tuhan, sekiranya kamu di sini, maka adik kami tidak akan mati. Tapi karena Tuhan Yesus nggak ada di sini, adik kami jadi mati, si Lazarus jadi mati. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir, karena justru lewat kematian, lewat keadaan ini, Lazarus sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang membuat kita saat hari-hari ini mungkin tertidur? Apa yang membuat kita hari-hari ini mungkin mati secara rohani? Tuhan Yesus
memang bisa membangkitkan Lazarus, tapi sesungguhnya Marta, Maria, dan murid-muridnya, mereka mati selagi masih hidup. Mereka mati selagi masih hidup. Kenapa? Murid-muridnya ada dalam situasi terintimidasi, ketakutan. Marta dan Maria ada dalam situasi kecewa. Sekiranya Tuhan, seandainya Tuhan. Mungkin ada di antara kita juga mengalami hal yang sama. Karena apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini juga mewakili, merepresentasikan setiap kita. Tuhan, seandainya doaku dijawab Tuhan, maka tidak akan jadi seperti ini. Tuhan, seandainya aku tidak kerja sama dengan orang ini, maka nasibku tidak seperti saat ini. Tuhan, seandainya aku punya orang tua yang tidak broken home, mungkin aku tidak seperti ini nasibnya. Tuhan, seandainya kita menyalahkan Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Sesungguhnya keadaan kita sama seperti Maria, Marta, dan murid-murid. Kita tertidur, kita kecewa. Seandainya saya tidak ketemu dengan orang ini, mungkin nasib saya tidak seperti ini. Seandainya saya tidak menikah dengan orang ini, mungkin saya tidak seperti ini nasibnya. Ketika dosa menguasai manusia, maka keadaan kita itu terpuruk dan mati. Keadaan kita itu seperti Adam dan Hawa. Mereka dikuasai dengan ketakutan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka tahu diri mereka telanjang. Lalu mereka takut. Waktu mendengar langkah Tuhan Allah datang ke taman itu, mereka bersembunyi. Ini adalah akibat dari dosa. Karena dosa membuat setiap kita terpisah dari Tuhan Allah. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian kekal. Tidak ada yang lebih menakutkan dari setiap orang itu selain kematian. Kematian itu membuat kita takut. Karena apalagi orang-orang di luar Tuhan, mereka punya harta yang banyak. Kematian itu sesuatu yang mengerikan buat mereka. Karena waktu mereka mati tidak bisa menikmati hartanya. Karena waktu mereka mati tidak tahu kemana mereka pergi. Nggak jelas. Mereka selalu berkata mudah-mudahan. Itu akibat dosa. Hidup dalam ketakutan, hidup di bawah intimidasi, sama seperti murid-murid. Mereka takut kalau mereka dibunuh. Ketakutan. Ketika ketakutan menguasai kita, apapun kita nggak bisa nikmati. Kita punya anak-anak yang lucu, yang manis, yang cantik, yang ganteng, kita tidak bisa menikmati kebersamaan dengan dia. Kita punya pasangan yang baik, kita punya pasangan yang setia, kita tidak bisa menikmati. Kita punya rumah, kita punya harta, kita tidak bisa menikmati. Karena apa? Ketakutan. Akhirnya apa? Autoimun kita menjadi turun. Kita menjadi sakit-sakitan. Akhirnya lewat. Itu cara iblis untuk mengintimidasi manusia. Akibat dosa membuat manusia terpuruk dan mati. Karena apa? Dikuasai oleh malu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka punya yang namanya perasaan malu. Takut dan malu. Karena itu kalau ada orang yang berkata, saya kan gak berdosa Pak, saya belum pernah berbuat dosa. Nah kalau dia punya rasa malu, dia punya rasa takut, itu indikasi bahwa ia ada di bawah kuasa dosa. Adam dan Hawa, mereka malu, tahu bahwa diri mereka telanjang, merasa tertolak, ya, merasa tertolak.
merasa tertolak. Dosa membuat kita merasa tidak layak. Betul ya? Waktu Bapak Ibu datang ke tempat ini, di rumah tadi, mungkin gara-gara ada kucing keinjak, akhirnya mulutnya keluar kata-kata nggak bagus ya. Nah, iblis sering pakai itu untuk mengintimidasi kita. Waktu kita mau angkat tangan memuji Tuhan, sekarang kamu angkat tangan. Tadi kamu ngomongin apa di rumah? Membuat kita merasa tertolak. Waktu di pekerjaan, waktu di jalan, pasti kita nggak ada yang sempurna. Pasti dalam semuanya itu ada kekurangan, ada kesalahan kita. Tapi akibat dari dosa, iblis punya tempat buat setiap hati manusia untuk mendakwa. Sehingga kita merasa tertolak, kita merasa tidak layak, kita merasa jauh dari Tuhan. Akhirnya kita merasa waktu ibadah kita itu kita diintimidasi, akhirnya kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan hal yang tidak berbeda. Itu semua karena apa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa juga mengakibatkan manusia menjadi kecewa dengan dirinya. Kecewa karena gagal-gagal terus. Kecewa karena selalu ada kurangnya. Tidak pernah bisa puas dengan apa yang ia miliki. Membuat manusia putus asa. Kecewa sama seperti Marta Maria. Putus asa. Kurang apa sih Tuhan? Kan aku udah akrab sama Tuhan. Aku sudah undang Tuhan Yesus makan di rumahku. Maria adikku dekat sama Tuhan Yesus. Kok waktu adikku sakit si Lazarus, Tuhan gak mau ada di sana. Kadang kita juga diperhadapkan dengan situasi yang sama, mirip serupa itu. Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama. Kok masalah yang kuhadapi belum selesai juga? Kenapa penyakit yang aku derita masih aku alami juga? Lalu kita melihat, itu si Anu malahan kemarin hidupnya itu gak melayani, juga hidupnya itu orang arikan, kok doanya dijawab Tuhan? Kita mungkin kecewa sama Tuhan. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita. Saya lebih rajin, saya lebih setia memberi perpuluhan, saya lebih setia beribadah, saya lebih setia memuji Tuhan, saya lebih setia berdoa. Tapi kok kelihatannya orang itu lebih diberkati dari saya? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita cenderung kecewa sama orang lain, kecewa sama Tuhan. Itu yang menghalangi kita untuk melihat rancangan Tuhan yang indah. Yang selanjutnya, apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Ini juga yang terjadi. Akibat dari dosa itu, kita cenderung berselisih, kita cenderung menyalahkan orang lain, kita cenderung menyakiti hati orang lain, menghakimi, menjatuhkan, membunuh karakter orang lain. Dengan ketaatan kita yang mungkin tampaknya lebih dari orang lain, kita mengambil tempat sebagai hakim buat orang itu. Sehingga pada waktu itu sesungguhnya banyak orang dalam ketidaksadarannya, mereka sedang mati. Mereka sedang terbelenggu. Mereka sedang mati selagi masih hidup. Yang kelima, akibat dari dosa apa? Susah payah mencari nafkah. Kesakitan, kesusahan itu akibat dari dosa. Ketika kita hidup di bawah kuasa dosa, kita cenderung mengandalkan kekuatan kita. Kita cenderung mengandalkan usaha kita. Kalau saya nggak begini, nanti saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak melakukan ini, perintah-perintah ini, nanti Tuhan marah sama saya. Benarkah demikian? Akhirnya kita sama saja dikontrol oleh ketakutan, diintimidasi. Waktu kita berjuang untuk taat, kita lebih taat dari orang lain. Ujung-ujungnya apa? Kita sombong rohani. Kita merasa lebih benar dari orang lain. Kita sombong, ujung-ujungnya kita menghakimi orang lain.
Waktu kita berjuang taat, ternyata di satu titik kita jatuh ke dalam dosa. Akhirnya di sana kita merasa tidak layak. Tapi kita kepingin dilihat seperti orang lain. Akhirnya kita membangun kemunafikan. Jadi usaha manusia selalu membuat manusia itu ada di bawah tekanan, ada di bawah kutuk. Maju, mundur, kanan, kiri, oke. Itulah yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan Yesus datang kepada kita hari ini. Ia kembali memperkenalkan dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Dengan Lazarus dan saudara-saudara dan orang-orang pada waktu itu, Tuhan Yesus memperkenalkan diri, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu kebangkitan Yesus itu diteguhkan pada waktu ia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Di situ bukan hanya omdo, bukan hanya omongan saja, tetapi ia buktikan bahwa dia hidup. Sehingga kita bernyanyi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Yuk sama-sama. Ada hari esok. Haleluya. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong berarti sebab dia hidup. Amin. Dalam Roma 3:23-24, karena semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Tuhan melihat kesusahan kita, Tuhan melihat setiap kondisi kita. Tuhan tahu kondisi yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Tuhan tahu kondisi yang sedang dihadapi oleh Marta dan Maria. Sehingga di tengah-tengah situasi itu, ia menyatakan kuasa kebangkitannya. Supaya saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya punya pengharapan, punya kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Roma itu apa? Ia membenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara mati, itu membuktikan dia hidup, itu membuktikan dia Allah. Kalau hari ini kita tidak bisa memperingati, kalau hari ini kita tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit dari antara orang mati, saya pasti ngajak Bapak Ibu gak usah percaya Tuhan Yesus. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati, sehingga kita harus percaya. Karena kebangkitannya dari antara orang mati adalah pembenaran atas setiap dosa-dosa kita. Kalau kita dibenarkan, maka hidup kita dipulihkan. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah ketakutan. Kita tidak perlu lagi hidup dengan rasa malu dan rasa tertolak. Wong Tuhan sudah ampuni kita kok. Kan dia sudah terima kita. Kita tidak perlu lagi mengandalkan usaha kita, karena kita tahu keselamatan hidup itu dikaruniakan, bukan diusahakan. Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kebaikan kita, kita diselamatkan, kita menerima hidup yang kekal, kita menerima apa yang Tuhan sudah sediakan di atas kayu salib. Bukan karena kita lebih baik dari orang yang ada di pinggir jalan sana. Bukan saya berdiri di tempat ini, bukan karena saya lebih baik dari Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita diselamatkan, kita menerima semua karunia Allah karena karunia Allah itu sendiri. Sehingga orang-orang yang menyadari makna kebangkitan Tuhan Yesus pasti akan bangkit, pasti akan keluar dari keterpurukan, pasti akan keluar bukan lagi sebagai orang-orang yang mati selagi masih hidup, tetapi sebagai orang-orang yang hidup memang selagi masih hidup. Hidup untuk selama-lamanya maksudnya. Roma 4 ayat 23, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita.
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi karena Yesus Kristus bangkit itu sebagai, ibaratnya sebagai kwitansi, bukti, jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan juga mengalami kebangkitan. Karena apa? Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan. Jadi kematian Tuhan Yesus itu memberi kita kasih yang sejati. Kebangkitan Tuhan Yesus itu bukti pembenaran kita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu apa? Kita dikuduskan. Kalau Tuhan yang menguduskan kita, kalau Tuhan yang membenarkan kita, maka kita punya status yang baru hari ini. Apa status Bapak Ibu? Apa status orang Bapak Ibu? Status kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena kasih Allah. Bilang sama samping kiri kanannya, kita adalah orang yang dibenarkan karena kasih Allah. Amin. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi dalam hidup kita? Dalam 1 Petrus 3 ayat 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, dan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bisa minta, oh ya, sudah. Yang tersimpan bagi kamu. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Waktu kita menerima kuasa kebangkitannya, kita dilahirkan kembali sehingga kita punya hidup. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat apa arti kata hidup di sini. Bahasa asli Zoe, artinya hidupnya Allah. Orang yang percaya kepada Yesus mempunyai hidup. Hidupnya apa? Bukan hidup yang kita miliki saat ini. Hidupnya Allah. Apa hidupnya Allah? Hidupnya Allah itu adalah kehidupan yang luar biasa. Tidak ada kematian, tidak ada kutuk, tidak ada hukuman. Kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Ketika Allah membangkitkan Yesus, artinya orang percaya dilahirkan kembali kepada suatu kehidupan yang sama seperti yang Allah miliki. Ya. 1 Korintus 6 ayat 14, di sana dikatakan Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti akan bangkit dan hidup. Kondisi kita, keadaan kita akan dipulihkan kepada kondisi kehidupan di Taman Eden. Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi sarana buat kita, menjadi jalan yang Tuhan siapkan buat kita untuk kembali ke suasana Taman Eden. Di Taman Eden tidak ada kematian. Di Taman Eden tidak ada kesusahan. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit. Saya tidak berkata bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus tidak ada kesusahan. Saya tidak berkata waktu kita ikut Tuhan Yesus maka tidak akan ada sakit penyakit. Tetapi saya berkata bahwa waktu kita ada di dalam Yesus, kita akan menang terhadap semuanya itu. Amin. Kita akan menang terhadap semuanya itu karena kuasa kebangkitannya yang bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Di dalam Roma 1 ayat 4, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Roma 8 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kuasa kebangkitannya begitu luar biasa, mematahkan setiap belenggu-belenggu
setiap belenggu-belenggu kelaliman dalam diri kita. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau tidak ada lagi penghukuman, apa yang kita takutkan? Kalau tidak ada lagi penghukuman, apalagi yang membuat kita hidup dalam intimidasi ketakutan? Karena kutuk dosa dan pelanggaran kita sudah Tuhan Yesus patahkan di atas kayu salib. Kini bagi setiap orang yang percaya punya kehidupan Allah dalam dirinya, punya hidup kekal. Dalam 1 Korintus 15:17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kalau dibalik apa? Yuk kita balik. Di bawahnya kita baca sama-sama menjadi apa? Jika Kristus telah bangkit, maka bergunalah apa? Kepercayaan kamu dan kamu hidup dalam kebenaran. Wow. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka bergunalah kepercayaan kita. Karena kebangkitannya adalah pembenaran buat setiap kita. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Roma 4 ayat 25, di sana dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus tubuh Yesus? Kenapa enggak salah seorang dari kita di sini? Kenapa harus Tuhan sendiri turun ke dunia? Kenapa bukan salah seorang dari penjahat? Kenapa bukan salah seorang dari pejabat yang korupsi? Karena Yesus adalah Allah sendiri. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang untuk keluar dari dosanya, karena dia sendiri tidak bisa mengeluarkan dirinya dari dosanya. Yang bisa mengeluarkan kita adalah pribadi yang tidak berdosa. Siapa yang pribadi yang tidak berdosa? Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mati membayar lunas dosa-dosa kita. Dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu saya mengajak kita untuk memiliki kesadaran bahwa Tuhan sudah terima kita. Kalau Tuhan sudah terima kita, mengampuni kita, apa yang perlu kita takutkan? Maka kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh materi, oleh sesuatu yang fana, tetapi sukacita damai kita ditentukan karena apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kehadiran Bapak Ibu di rumah membawa sukacita, membawa berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Di pekerjaan, di sekolah, kita menjadi berkat. Karena Tuhan sudah menerima kita, kita juga dimampukan untuk menerima orang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga gak bisa menampung kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, sehingga kita mengasihi orang lain. Jadi kita mengasihi orang lain bukan karena kita ada maunya kepada orang itu, tetapi karena kasih Allah yang memenuhi hati kita. Kita tidak pernah bisa membendungnya, sehingga orang-orang sekeliling kita otomatis menerima kasih itu. Itulah kasih yang tulus. Itulah penerimaan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ya, di gereja ini jemaatnya kompak ya, saling perhatian satu dengan yang lain, tidak ada yang lulu gue gitu ya. Kenapa? Penerimaan itu sangat dibutuhkan oleh dunia. Di luar sana orang-orang diterima kalau ada duitnya. Di luar sana orang-orang diterima kalau ada jabatannya. Di luar sana orang-orang diterima kalau ada untungnya. Tapi di sini setiap orang diterima karena apa? Kasih Kristus yang memenuhi hati kita. Kita memperhatikan kenapa Tuhan terlebih dahulu memperhatikan kita. Kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita melakukan semuanya kegiatan-kegiatan ibadah kita di tempat ini. Semuanya sebagai ungkapan syukur. Bukan karena ada udang di balik batu, tapi karena udang di balik bakwan. Tapi karena ada kasih yang kita terima dari Tuhan. Dia telah melayakkan kita. Dia telah menguduskan kita. Dia telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Wow,
Kita nggak bisa bendung hati kita untuk kasihi orang lain. Kita tidak bisa hentikan langkah kita untuk memperhatikan orang lain. Kita tidak bisa tutup mulut kita untuk memotivasi orang lain. Karena semuanya itu telah kita terima, kita telah alami dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga lewat hidup saudara, tidak hanya saudara dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi lewat hidup kita, orang-orang sekeliling kita dibangkitkan. Karena mereka mengenal siapa Tuhan lewat setiap hidup kita. Ada amin. Mari kita alami kuasa kebangkitannya, kita pancarkan kemuliaannya, biar rencangan yang indah dan luar biasa terjadi buat setiap kita. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Adakah di area hidup saudara yang masih terikat, terbelenggu? Mungkin itu dosa-dosa masa lalu, mungkin itu kekecewaan kita, mungkin itu kesakitan hati kita. Hari ini mari terima kuasa kebangkitannya. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Marta, Maria, dan murid-murid Yesus. Kenapa Tuhan sengaja menunda untuk datang ke rumah Lazarus? Karena Tuhan mau mereka sadari bahwa kehidupan itu, kebangkitan itu ada di dalam Yesus. Mari ingat hidup setiap saudara. Adakah kekecewaan? Adakah keputusasaan? Adakah dosa-dosa yang mengikat selama ini? Sehingga saudara mulai menolak diri sendiri, tidak menerima, sulit mengampuni diri sendiri, apalagi mengampuni orang lain. Hari ini Tuhan ada untukmu. Hari ini Ia menghampiri engkau. Ia ingin memulihkan engkau. Darahnya yang telah tertumpah tersedia untuk tercurah bagimu. Bilur-bilurnya yang menetes tersedia untuk menyembuhkan luka-lukamu, membalut engkau, menggendong engkau dengan kasih setianya. Ia rindu menyatakan kuasa kebangkitannya dari setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku kecewa. Tuhan, hatiku terluka. Aku perlu dipulihkan. Aku perlu disembuhkan. Aku mau mengalami kuasa kebangkitan-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di antara kami. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan melawat setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang rindu dibangkitkan hari demi hari, mengalami kehidupan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita hari demi hari. Maukah saudara berkata dengan saya adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Dosa, maut, kutuk, serta hukuman tidak berlaku lagi atas hidup saya. Saya hanya layak hidup dalam kehendak dan pimpinan serta rencana Allah. Saya adalah orang yang dibenarkan oleh iman. Dosa, maut, kutuk, serta hukuman tidak berlaku lagi atas hidup saya. Saya hanya layak hidup dalam kehendak dan pimpinan serta rencana Allah. Bapak Ibu, mari terus datang kepada Tuhan. Jangan lewatkan momen ini tanpa saudara mengambil keputusan, tanpa saudara mengalami kuasa kebangkitannya. Jangan lihat, jangan pandang orang samping kiri dan kananmu. Pandanglah kepada Tuhan yang telah mengerjakan segala sesuatu, menyelesaikan kutuk dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Hiduplah dalam ungkapan syukur, alamilah kemenangannya, pancarkanlah kuasa kebangkitannya dalam hidupmu. Haleluya, Yesus.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu, Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, biar pujian ini keluar dari hati kita yang paling dalam. Ku datang ya Bapa, kami datang kepadamu